Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari TI 21E akan menjelaskan tentang tugas kalkulus mengenai integral. Integral adalah merupakan suatu objek matematika yang dapat diinterpretasikan sebagai luas wilayah ataupun relasi suatu wilayah. Proses menemukan integral suatu fungsi disebut sebagai pengintegralan ataupun integrasi. Notasi matematika yang digunakan untuk menyatakan integral adalah lambang seperti huruf S yang memanjang atau singkatan dari sum yang berarti penjumlahan. Integral terbagi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Bedanya adalah integral tertentu memiliki batas atas dan batas bawah. Penerapan integral bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya untuk menghitung luas dan volume bangunan. Biasanya hal ini digunakan oleh arsitek menggunakan matematika sebagai salah satu ilmu untuk merancang bangunan. Menggunakan metode perhitungan matematika salah satunya integral ini. Dan banyak juga penerapan di kehidupan sehari-hari seperti menghitung luas dan lain-lainnya. Ya, ini kita akan bahas mengenai tentang cara penghitungan integral dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menghitung luas. Contoh jika ada sebuah bidang tanah yang akan dihitung luasnya untuk dibangun bangunan yang dibatasi oleh bangunan lain, dengan kata lain bidang datar, yang dibatasi oleh garis di mana garis tersebut Y sama dengan 4X plus 4, X sama dengan 3, dan X sama dengan 5. Maka ini adalah gambarnya. Gambar dari sumbunya. Batas bawahnya adalah 3 dan batas atasnya adalah 5. Ini adalah suatu bidang luasnya dari suatu persegi. Maka kita akan dapat persamaan sebagai berikut. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus sehingga perhitungannya akan seperti ini. L sama dengan integral A dan B f x dx. Integralnya adalah integral batas bawahnya 3, batas atasnya 5. Jadi 4x ditambah 4 sama dx. Diintegralkan menjadi, ini disubstitusikan menjadi 2x kuadrat plus 4x, batas atasnya 3 dan batas atasnya 5 dan batas bawahnya 3. Kita masukkan 2 kali 5 pangkat 2 plus 4 kali 5. Ini adalah batas atasnya min 2 kali 3 pangkat 2 plus 4 kali 3. Ini adalah batas bawahnya. Jadi dihitung semuanya menjadi 70 min 30. Jadi adalah 40 satuan luas. Hasilnya adalah 40 satuan luas. Inilah penerapan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan menghitung suatu luas. Kita lanjutkan dengan menghitung volume. Sehingga hasil dari luas tanah tersebut adalah 40 satuan luas. Dengan begitu luas tanah tersebut dapat diketahui oleh para arsitek yang dalam mereka membangun bangunan atas tanah tersebut. Inilah kesimpulannya. Nah, kita akan lanjutkan ke
cara bagaimana mengetahui volume. Menghitung volume adalah volume bangun dapat dengan rumus ini. Volume sama dengan P integral integral A B batas atas A batas bawah batas bawah A batas atas B X kuadrat D, atau volume P integral A integral batas bawah A dan atas bawah B. Fungsinya adalah Y batas sama dengan DY. Contoh penerapan yang kita harus contoh penerapannya ketika kita harus mencari volume kubah, misalkan Taj Mahal di India yang daerahnya dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 5 min x kuadrat dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 pada sumbu X yang diputar 360 derajat terhadap sumbu X. Volumenya sama dengan I integral batas atas A batas bawah A dan batas atas D X kuadrat dx sama dengan I integral batas bawahnya 0 batas atasnya 3. 5 min X kuadrat dx. I batas bawah 0 batas atas 3 dihasilkan 25 min 10 X kuadrat plus X4 X pangkat 4. I 25X min 10 per 3 X pangkat 3 plus 1 per 5 X pangkat 5 batas bawahnya 0 batas atasnya 3. Kita masukkan Pi 25 kali 3 min 10 per 3 kali 3 pangkat 3 plus 1 per 5 kali 3 pangkat 5 min 0. Hasilnya adalah, hasil integralnya adalah 168 per 5 kali Pi. Jadi hasil volume benda putar jika luasan M diputar mengelilingi sumbu X sebesar 168 per 5 Pi. Itulah rumus untuk menghitung volumenya. Dan kita akan menghitung lagi, mengenai penerapan di dunia industri. Dari penjelasan slide sebelumnya, ada contoh yang mungkin dapat suatu gambaran bagaimana kita dapat menjadi media hitung suatu volume yang tadi kita terangkan. Semua benda hingga hasil penghitungan dapat memaksimalkan gunaan suatu benda. Dan ini tidak ada kasus di dalam dunia industri. Dalam ini saya akan membahas suatu pengukuran wadah atau tempat air agar dapat diketahui volumenya, sehingga dapat membedakan isi yang dapat ditampung tiap gentongnya atau tiap wadahnya itu untuk penggunaannya. Suatu perusahaan mempunyai gentong atau wadah yang memiliki jari-jari atas dan bawah 30 cm dan jari-jari tengah 40 cm. Tinggi gentongnya atau wadahnya adalah 100 cm. Jadi berapa volume yang akan ditampung dari gentong atau wadah tersebut? Ini biasanya diimplementasikan di suatu industri. Kita mempunyai tempat wadah, suatu gentong yang kita akan gambarkan dulu ke dalam diagramnya. Meletakkan tong pada sisi untuk membuat suatu perhitungan aljabarnya. Dilihat begini untuk ini, maka kita dapatkan di suatu dapat temukan persamaan parabola dari titik 0 40 dan melalui 50 30 dengan menggunakan rumus melewati 50 30 sehingga ini kita dapatkan rumus
50 kali 50 kuadrat sama dengan 4A kali 30 min 40 sama dengan 2500 sama dengan 4A kali min 40 dan 4A sama dengan min 250. Jadi persamaan sisi barel X kuadrat sama dengan min 250 kali Y min 40, yaitu Y sama dengan min X kuadrat per 250 plus 40. Kemudian mencari volume atau yang dihasilkan ketika kita memutar parabola antara X sama dengan min 50 dan X sama dengan 50 sekitar sumbu X min. Jadi persamaan sebenarnya X2 min 250 dalam kurung Y min 40 atau kali Y min 40, yaitu Y sama dengan min X2 per 250 plus 40. Jadi inilah gambarannya. X2 sama dengan min 250 kali Y min 40, yaitu Y sama dengan min X2 per 250 plus 40. Kemudian mencari volume tong yang dihasilkan ketika kita memutar parabola antara X sama dengan min 50 dan X sama dengan 50 sekitar sumbu X min. Yang kita hasilkan adalah sama dengan P, batas bawahnya adalah min 50, batas atasnya adalah 50, min X pangkat 2 per 250 plus 40 kuadrat DI dalam kurung kuadrat DI. P, integral atasnya 50, integral bawahnya min 50, disubstitusikan menjadi X pangkat 4 per 62.500 min 80 X pangkat 2 per 250 plus 1.600 dalam kurung DI. P sama dengan P dalam kurung X pangkat 5 per 312.500 min 80 X pangkat 3 per 750 plus 1.600 X. Dalam kurung batas bawahnya min 50, batas atasnya 50. Kita masukkan lagi. Volume sama dengan 2P. Integralkan 50 pangkat 5 per 312.500 min 80 kali 50 pangkat 3 per 750 plus 1.600 kali 50. Hasilnya adalah 425.162 cm pangkat 3 per cm kubik volume. Jadikan liter adalah 425,2 liter. Jadi volume wadah gentong tersebut adalah 425,2 liter. Dari hasil tersebut dapat menjadi satu perkiraan bahwa bahan yang dapat disimpan ditampung pada setiap gentongnya atau setiap wadahnya adalah 425,2 liter. Itulah penerapan di dunia industri. Kesimpulannya bahwa integral sangatlah berguna bagi kehidupan sehari-hari dan di dunia teknik industri. Banyak pemakaiannya, bisa menghitung luas bangunan, bisa menghitung bagaimana volume, mencari volume, dan bagaimana bisa menghitung untuk bidang ekonomi dan lain-lain. Sekian saja untuk presentasi tentang integral untuk kehidupan sehari-hari dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.